Datang sebagai bencana, pulang sebagai legenda. Kamu pasti tahu anime mana yang aku maksud. Atau kamu mungkin kenal karakter ini karena sering maraton drama Korea di malam minggu? Nah, dia ini emang sering muncul kalau temanya mistis atau supranatural. Yup, Rubah Ekor 9. Makhluk mitos yang akan kita bicarakan dalam konten kali ini. Selamat datang di Hewan Populer, Mitos atau Fakta. Rubah ekor 9 mungkin dikenal dalam banyak kebudayaan, tapi dalam urusan reproduksi, hewan yang satu ini lebih tenar di negara-negara Asia Timur, dengan berbagai nama dan deskripsi yang berbeda. Di Cina misalnya, makhluk mistis ini dikenal sebagai Hulijing, atau roh rubah. Mereka tidak punya posisi tetap dalam narasi. Kadang baik dan kadang juga bisa jahat. Begitupun dalam posisinya sebagai penanda, bisa diartikan sebagai tanda kesialan. Namun ada waktunya juga jadi penanda keberuntungan. Ada banyak versi soal ciri fisiknya di Tiongkok. Tapi yang paling terkenal adalah deskripsi dari seorang penyair dari periode Jin Timur bernama Guo Pu. Konon saat seekor rubah berusia 50 tahun, dia bisa menjelma jadi seorang wanita. Lalu saat berumur 100 tahun, kecantikannya mulai terlihat dan dapat menjadi medium roh yang bisa merasuki manusia. Hulijin juga dijelaskan mampu mengetahui segala yang terjadi dalam radius 1000 km lebih. Mereka ini juga menguasai sihir, lalu dapat meracuni atau menyesatkan manusia hingga kehilangan ingatan dan pengetahuannya. Nah, semua kemampuan ini biasanya terus meningkat atau didapatkan satu persatu berdasarkan umur dan pertumbuhan dari ekor. Semakin lama mereka hidup akan semakin banyak ekor yang muncul. Dan begitu masuk usia 1000 tahun, mereka akan memiliki 9 ekor dan diangkat ke kayangan untuk menjadi rubah surgawi. Itu sebabnya hingga beberapa dinasti, Hulijing ini sempat jadi salah satu roh yang dipuja. Bahkan ada yang menyembahnya sebagai Husen atau dewa rubah. Namun begitu masa dinasti Song, pemujaan terhadap makhluk ini mulai dilarang karena dianggap jelmaan daji, permaisuri kejam yang menyiksa banyak orang selama masa dinasti Shang. Nah, Jepang juga punya mitos rubah berekor 9 versinya sendiri. Namanya Kitsune. Hanya saja berbeda dengan Cina. Makhluk ini punya arti yang sedikit lebih kompleks buat para Nihongo, sampai harus dibagi ke dalam 2 jenis. Pertama, ada Zenko, yang sering disebut sebagai rubah surgawi, karena dianggap baik hati dan punya hubungan dengan Inari, dewa populer dalam ajaran Shinto yang dipuja karena kuasanya dalam urusan kesejahteraan dan kemakmuran. Mereka bahkan punya kuil bersama yang tersebar di seluruh Jepang. Sedang Kitsune jenis selanjutnya sering disebut sebagai Yako. Jenis ini dianggap nakal bahkan jahat. Makanya mereka sering dihubungkan dengan berbagai kejadian bencana. Mungkin Kurama dalam Naruto masuk kategori ini. Selebihnya soal deskripsi mendasar, Kitsune tidak jauh berbeda dengan Hulijing. Kemampuan magisnya akan makin kuat seiring pertambahan umur dan ekornya. Kemudian saat usianya 1000 tahun, mereka akan punya 9 ekor. Lalu berubah warna jadi putih atau keemasan. Dan selanjutnya diangkat ke kayangan. Keduanya bahkan punya cerita soal permaisuri atau ratu jelmaan sang rubah. Kalau di Cina, kita kenal dengan Daji. Maka di Jepang ada Tamamo no Mae. Mungkin perbedaan kecil dalam urusan deskripsi. Hanya Hoshi no Tama artinya bola bintang, mengacu pada bentuk dan fungsinya sebagai wadah kekuatan para kitsune atau bahkan jiwanya. Makanya, mereka yang megang bola ini dipercaya akan punya sedikit kemampuan kitsune atau dapat perlindungan darinya. Sebab, saat terpisah dari Hoshi no Tama dalam waktu yang lama, maka kitsune sangat beresiko kehilangan nyawanya. Ini kurang lebih mirip ya dengan rubah ekor 9 versi Korea. Para kumiho atau gumiho, mereka juga punya bola jiwa seperti Hoshi no Tama. Namanya Yowu Guseu. Sama-sama berbentuk bola juga. Cuman penggambarannya ukurannya itu lebih kecil, mungkin hanya setara dengan manik-manik atau kelereng. Kita tidak perlu membahas soal aturan ekor dan umur untuk gumiho sampai kemampuan magisnya ya, karena pada dasarnya itu masih sama dengan versinya Jepang dan Cina.
Mungkin kalau ada yang berbeda, itu hanya perkara Gumiho lebih sering digambarkan sebagai sosok perempuan yang jahat dalam legenda Korea. Dan tujuan akhir kebanyakan dari mereka ini menumbuhkan 9 ekor, bukan untuk jadi rubah surgawi. Melainkan nih bertransformasi sebagai manusia utuh dan menghilangkan semua hasrat kejahatan. Ya, ketimbang kerabat yang berasal dari Jepang dan Cina, para Gumiho emang diposisikan sebagai makhluk rendah dalam budaya Korea. Oke, sekarang saatnya masuk ke inti pembahasan. Kita udah punya gambaran kan soal rubah berekor 9. Lalu, apakah semua itu punya dasar sains? Atau kalau mau lebih spesifik, apakah mereka hanya sekedar mitos? Untuk menjawab ini, kita bisa mulai dengan membedah aturan umur dan ekor dalam mitos. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kita mengacu pada umur rubah di dunia nyata, mereka ini hanya bisa bertahan hidup di alam liar rata-rata hanya selama 3 tahun. Dan jika dalam penangkaran atau kebun binatang, harapan hidup mereka meningkat jadi 10 atau 12 tahun. Ini tentu sudah bertentangan jauh dengan aturan dalam mitos, di mana para rubah untuk menumbuhkan ekor tambahan harus hidup di alam liar minimal 100 tahun. Tapi mungkin dari sanalah mitosnya berasal. Dengan umur rubah yang sependek itu, orang-orang di zaman kemunculan mitosnya mulai membayangkan berbagai kemungkinan yang terjadi seandainya makhluk ini hidupnya lebih lama. Iya, ini make sense. Cuman belum cukup kuat. Karena masih ada deskripsi soal tambahan ekor. Harusnya imajinasi semacam ini punya latar belakang ya. Misalnya dulu di Asia Timur, memang ada spesies rubah yang punya ekor lebih dari 1, tapi udah punah di masa kini. Asumsi semacam ini juga bisa dibenarkan karena 2 alasan. Pertama, sejauh yang tercatat, memang sudah ada 25 dari spesies ini yang dinyatakan punah. Dan kedua, posisi Cina sebagai akar dari legenda rubah berekor 9 dapat membuka banyak kemungkinan. Mengingat ada banyak hewan purba dengan penampakan surreal yang telah ditemukan oleh para arkeolog di tempat ini. Bisa jadi rubah ekor 9 hanya belum terjamah oleh mereka. Dan ya, kalaupun semua asumsi ini salah, masih ada satu teori lagi yang mungkin bisa menjelaskan soal keberadaan rubah ekor 9. Itu adalah cacat sejak lahir. Yap, ini juga bisa divalidasi dong. Mengingat ada banyak kondisi genetik pada hewan di masa prasains yang dihubungkan dengan mitos karena keterbatasan pengetahuan orang-orang di masa itu. Sementara untuk deskripsi sifat dan manfaat yang berbeda-beda pada tiap negara, kita harus balik lagi nih melihat sejarah. Seperti apa relasi rubah dengan manusia di masing-masing masa dan tempat. Atau lebih jauh lagi, apa hasrat terbesar dari orang saat mitos ini berkembang? Kita bisa ngambil contoh dari perbedaan manfaat bola jiwa rubah ekor 9 di Jepang dan Korea. Yang satu bisa memberikan pengetahuan, satunya lagi memberi kekuatan atau perlindungan. Nah, kalau mau ditafsirkan, kita bisa menduga bahwa isu besar masyarakat Korea di masa kemunculan mitos mungkin berhubungan dengan pendidikan. Sedangkan di Jepang itu adalah rasa aman. Makanya simbol kultural seperti sesoseki atau batu pembunuh yang nyegel Tamamodomae bisa muncul dan begitu hancur karena pelapukan alami pada Maret 2022 lalu, warga yang masih yakin kalau kitsune ada jelas langsung panik. Well, dengan semua asumsi barusan, tentu kita udah bisa nyimpulin kalau rubah ekor 9 dari versi negara manapun pada dasarnya tidak lebih dari mitos. Apalagi sejauh ini tidak ada bukti seperti fosil yang bisa dijadikan validasi akurat. Cuman ini bukan kesimpulan final ya. Kami masih terbuka dengan berbagai kemungkinan. Karena sains selalu menemukan cara untuk mengejutkan kita semua.